Sebelumnya, Hu Yuhao yang baru saja menerobos level judul Doluo dengan arogansinya menantang Ditian berduel, mengejutkan semua orang yang berpikir dia sedang mencari kematian dan gila. Tetapi Ditian menerimanya sehingga pertempuran sengit pecah di antara keduanya di atas cakrawala. Hu Yuhao melancarkan berbagai serangan, tetapi Ditian dengan mudah memblokir serangan tersebut. Ditian melangkah melintasi langit dan langsung menebaskan pedang naga hitamnya yang memadukan kekuatan kegelapan dan ruang, merobek langit menuju ke arah kepala Hu Yuhao. Serangan Ditian itu cukup untuk langsung membunuh super Doluo biasa. Bahkan limit Doluo pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Akan tetapi Hu Yuhao berani dan segera mengenakan armor Dewa Perang Es, mengeluarkan artefak ilahi pedang embun pagi. Tubuhnya melesat dan melepaskan tebasan secara frontal terhadap serangan tersebut. Dentuman logam menggema di langit saat bertabrakan, sementara pemandangan yang mustahil terjadi tepat di depan mata semua orang. Lubang hitam ciptaan Ditian tiba-tiba diselimuti cahaya putih embun. Dalam sekejap seluruh energi ruang di dalamnya tersegel dan tak lagi dapat dilepaskan. Sementara itu Hu Yuhao terpental hampir 1000 meter sebelum berhasil menstabilkan tubuhnya. Untungnya Hu Yuhao memiliki superposisi dua harta itu, sehingga menetralkan 70% kekuatan Ditian, memungkinkan Hu Yuhao untuk menahannya. Sebaliknya, tubuh Ditian membeku oleh Ultimate Ice, memaksanya menghancurkan lapisan es dengan ledakan aura. Semua orang terdiam. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun baru saja menahan serangan langsung dari makhluk terkuat di dunia. Ditian pun terkejut. Ultimate Ice Hu Yuhao bukan hanya membekukan tubuhnya, tetapi juga menyegel energi ruang dan memperlambat aliran darah serta kekuatan jiwanya. Saat itulah ia menyadari Hu Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa kedua melalui teknik pelengkap Yin Yang. Potensi seperti itu tidak boleh dibiarkan berkembang. Tapi Ditian menarik nafas panjang lalu mengangkat pedang naga hitam. Ia menutup mata bukan untuk membunuh Hu Yuhao, melainkan untuk menangkapnya hidup-hidup. Tekadnya bulat, membawa Hu Yuhao ke hutan Great Stardao, menghancurkan kultivasinya dan mengurungnya bersama kekuatan takdir untuk selamanya. Saat itu, Hu Yuhao tiba-tiba melesat hampir 5 km menuju perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan. Dia sengaja memindahkan medan tempur agar kota Shrek tidak ikut campur. Melihat situasi itu, Juzi terkejut dan langsung berseru, memerintahkan seluruh legium mengaktifkan semua alat jiwa ofensif dan penghalang pertahanan. Dalam sekejap, lapisan pelindung raksasa menyelimuti seluruh kap militer. Juzi melihat langit dengan kesadaran penuh. Bentrokan sengit antara Hu Yuhao dan Ditian dapat memusnahkan seluruh pasukan jika terjadi di atas kap militer. Anehnya, Ditian tidak langsung mengejar. Ia hanya berdiri diam sambil menggenggam pedang naga hitam dengan satu tangan, seolah sedang menunggu saat yang tepat. Sementara itu Hu Yuhao berada di atas wilayah pasukan Matahari Bulan. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, meninggalkan puluhan bayangan semu. Dengan domain interferensi spiritual, ia mengacaukan seluruh indera dan alat pendeteksi musuh sehingga tak seorang pun mampu mengetahui posisi aslinya. Sesaat kemudian Ditian akhirnya bergerak. Dengan gerakan sederhana namun anggun, ia membalikkan tubuhnya di udara, menggenggam pedang dengan kedua tangannya, lalu menebaskan satu ayunan sempurna.
Kilatan energi pedang kehitaman hanya muncul sekejap sebelum lenyap tanpa jejak dalam ruang. Namun perubahan mengerikan segera terjadi. Langit berputar, ruang terdistorsi, awan hitam menghilang dan matahari kembali bersinar tanpa membawa sedikit pun kehangatan. Seluruh medan perang diselimuti kesunyian yang mencekam. Tepat pada saat itu, Hu Yuhao muncul kembali di atas cakrawala. Tiba-tiba sebuah celah ruang terbuka di depan Hu Yuhao. Kilatan cahaya energi pedang naga hitam melesat keluar. Belati embun pagi memancarkan aura dingin yang kuasa diayunkan oleh Hu Yuhao. Lepaskan ultimate ice untuk memblokirnya. Meski berhasil ditahan, tubuh Hu Yuhao terguncang hebat dan menghantam keras bumi. Kekuatan pedang naga hitam mengamuk di dalam tubuhnya, membuat dua inti jiwa teknik pelengkap Yin yang hampir berhenti berputar. Belatihnya berdengung keras, sementara pusaran energi biru tua keluar dari armor dewa perang Ais. Disayang sama energi penghancur dari Ditian merobek tubuhnya dari dalam. Namun kemudian dua bayangan raksasa matahari emas dan bulan biru muncul di belakang Hu Yuhao, lambang teknik pelengkap Yin Yang. Energi misterius mengalir dari keduanya, menyatukan kembali tubuh Hu Yuhao yang hampir hancur dan memulihkan luka-lukanya. Melihat pemandangan itu, Ditian akhirnya yakin Hu Yuhao benar-benar telah membentuk inti jiwa kedua dengan teknik pelengkap Yin Yang, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih manusia manapun. Potensinya yang luar biasa bahkan membuat dewa binatang merasa waspada dan memutuskan bahwa Hu Yuhao tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Namun di waktu yang sama, benturan kedua kekuatan itu juga memicu bencana. Pusaran-pusaran energi di tanah berubah menjadi badai hitam kebiruan. Perpaduan ultimate ice milik Hu Yuhao dan kekuatan kegelapan Ditian. Badai raksasa itu menyapu perkemahan, membekukan lalu menghancurkan segala yang dilewatinya. Dalam radius 1000 meter, seluruh tenda dan bangunan berubah menjadi debu, meninggalkan kehancuran yang mengerikan, ledakan demi ledakan. Di waktu itu juga, ledakan badai hitam kebiruan hasil benturan ultimate ice Hu Yuhao dan kekuatan kegelapan Ditian segera menghantam penghalang kap militer Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam hitungan detik, 4 penghalang berubah biru gelap dan menguras energi dalam jumlah besar. Para insinyur jiwa mati-matian memasok kekuatan jiwa agar pertahanan itu tidak runtuh. Sementara itu, Hu Yuhao akhirnya pulih setelah lebih dari 10 detik tak mampu bergerak. Meski masih terhuyung-huyung, ia kembali berdiri dan menatap Ditian dengan rasa waspada. Kini Hu Yuhao memiliki inti jiwa kedua melalui teknik pelengkap Yin Yang, membuat kekuatan jiwanya melampaui Doluo Transcender biasa. Dengan bantuan armor dewa perang es dan belati embun pagi, dia yakin mampu menghadapi Ditian. Namun, bentrokan singkat itu membuatnya sadar akan kenyataan. Kekuatan Ditian jauh melampaui perkiraannya. Tanpa belati embun pagi dan zirah dewa perang Ais yang meredam sebagian besar serangannya, ia pasti telah tewas hanya dalam satu tebasan. Saat Hu Yuhao memulihkan kekuatannya, dua penghalang pertahanan akhirnya runtuh. Badai hitam kebiruan langsung menelan dua area penyebaran alat jiwa, menghancurkan puluhan ribu prajurit, insinyur jiwa, dan perlengkapan perang di dalamnya. Di tengah kehancuran itu, Zhong Lingwu memimpin pembentukan formasi raksasa. Cahaya merah tua yang sangat besar muncul di langit. Cahaya tersebut menyerap aura kebencian dan jiwa-jiwa yang gugur, lalu berubah menjadi tombak merah raksasa yang mengarah langsung ke Ditian. Ditian mengerutkan kening, bahkan ia merasakan ancaman dari tombak itu. Pada saat yang sama, Juzi memberi perintah tegas, seluruh legium insinyur jiwa, tembak, targetkan Ditian.
Seketika, puluhan seberkas cahaya merah ditembakkan dari seluruh perkemahan menuju Dewa Binatang. Para kultivator Akademi Shrek tercengang melihat adegan itu. Mereka tak menyangka Kekaisaran Matahari Bulan justru menyerang Di Tian daripada Hu Yuhao. Alasan sebenarnya hanya diketahui Juzi. Setelah Hu Yuhao mengembalikan putranya, kebenciannya terhadap kota Shrek tak lagi menjadi prioritas. Melihat Di Tian hampir membunuh Hu Yuhao, dia memilih mempertaruhkan seluruh pasukannya demi menghentikan Dewa Binatang. Di Tian segera membentuk perisai sisik naga hitam untuk menahan serangan-serangan tersebut. Namun perisai itu hanya mampu bertahan sesaat sebelum ditembus oleh rentetan tembakan tersebut. Terkejut oleh kekuatan ala jiwa modern, Di Tian terpaksa menghindar. Puluhan sinar merah merobek ruang di belakangnya, memperlihatkan bahwa senjata Kekaisaran Matahari Bulan kini benar-benar mampu mengancam makhluk terkuat di dunia ini. Memanfaatkan kesempatan itu, Hu Yuhao langsung menghilang dengan kemampuan kamuflasenya. Dia menghubungi para tetua Akademi Shrek melalui berbagai deteksi spiritual, lalu memandu mereka mundur ke kota Shrek. Baginya tujuan sudah tercapai. Dengan memanfaatkan bentrokan melawan Di Tian, dia telah menghancurkan 2 area penyebaran alat jiwa, sekitar 10 kekuatan militer Kekaisaran Matahari Bulan, dan kini membiarkan 2 kekuatan terbesar itu saling berhadapan. Di atas cakrawala, Di Tian terus berpindah ruang untuk menghindari rentetan serangan alat jiwa ofensif. Murka memenuhi hatinya. Manusia yang berani menyerangnya harus membayar mahal. Tiba-tiba langit berubah menjadi lautan darah. Ruang di sekitar Di Tian tersegel dengan berbagai rantai-rantai hitam, membuatnya tak bisa lagi menggunakan kekuatan spasial untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, serangan alat jiwa kembali menghujaninya. Di Tian segera mengayunkan pedang naga hitam, merobek ruang di sampingnya dan menyerap sebagian besar serangan. Namun beberapa sinar tetap menghantam tubuhnya bertubi-tubi. Segera matahari hitam dan bulan ungu muncul di belakangnya, sementara aura Dewa Binatang meledak dahsyat karena amarah. Pada saat ini, Zhou Liwu dan Sekte Suci bersama para tetua menggunakan sejumlah besar roh pendendam yang telah mereka kumpulkan dan berhasil memadatkan tombak roh pendendam Laut Darah dan langsung melesat dengan kecepatan mematikan ke arah dada Di Tian. Dengan raungan menggelegar, Di Tian membelah tombak itu menggunakan pedang naga hitam. Meski patah saat energi pedang menghantam, ujung tombak tetap berhasil menancap di tubuhnya sampai dia terluka serius dan melepaskan energi kebencian yang mengamuk di dalam dirinya dan terluka parah di tempat. Melihat tubuh fisiknya yang perkasa hancur oleh tombak roh pembalasan Laut Darah yang bahkan menebus dagingnya, membuat Di Tian semakin terkejut. Segera murka Di Tian memuncak. Dia menebaskan pedangnya ke arah perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan, merobek lautan darah dan mengguncang penghalang pertahanan. Namun, Zhou Liwu bersama 12 penguasa roh jahat berhasil menahan serangan itu, meski beberapa di antaranya memuntahkan darah. Di Tian lalu memaksa menghancurkan celah ruang dan menghilang ke dalamnya setelah memberikan peringatan terhadap Hu Yuhao. Melihat targetnya lolos, Zhou Liwu dipenuhi keserakahan segera memimpin para penguasa roh jahat mengejar Di Tian ke hutan Great Stardau. Dia yakin tombak kutukan yang dipenuhi kebencian puluhan ribu jiwa telah melukai Dewa Binatang dengan parah. Sementara itu, Hu Yuhao dan para tetua akhirnya menghela nafas lega. Ancaman Di Tian telah. Sementara itu, begitu Hu Yuhao membuka pelindung armor Dewa Perang Es, wajah Hu Yuhao tampak pucat. Dia langsung memuntahkan darah dan hampir roboh sebelum ditopang tetua Suan. Sesampainya di paviliun Dewa Laut, Hu Yuhao berlutut di depan pohon emas dan mengucapkan terima kasih kepada tetuamu atas bantuannya menebus inti jiwa kedua.
Tetua Suan hanya bisa memalingkan wajah dengan sedih karena dia tahu tetuamu telah tiada dan tak lagi dapat mendengar doa muridnya. Saat memeriksa keadaan Hu Yu Hao, Tetua Suan mengucapkan selamat atas keberhasilnya membentuk inti jiwa kedua dengan teknik pelengkap Yin Yang. Menurutnya, Hu Yu Hao kini memiliki potensi melampaui seluruh master jiwa di Akademi Shrek, bahkan suatu hari mampu menandingi Di Tian. Namun, Hu Yu Hao menjelaskan bahwa kekuatan Di Tian masih jauh lebih mengerikan. Dia juga menilai Zhou Liwu terlalu meremehkan Dewa Binatang. Meski tombak kebencian berhasil melukainya, inti jiwa keseimbangan Yin Yang milik Di Tian mampu memurnikan, menyeimbangkan, dan menekan energi asing, sehingga luka itu tidak akan separah yang dibayangkan para master roh jahat. Karena itu, Hu Yu Hao yakin satu hal, memasuki hutan Great Stardao untuk memburu Di Tian bukanlah kemenangan yang mudah diraih, melainkan keputusan yang sangat berbahaya dan ekstrim. Meski perkembangan alat jiwa telah mengangkat status insinyur jiwa melampaui master jiwa, para kultivator puncak tetap menjadi kekuatan terbesar. Di Tian adalah buktinya. Sebanyak apapun legium insinyur jiwa dikerahkan, mereka sulit menangkapnya. Sebaliknya, jika Dewa Binatang bertarung tanpa menahan diri, daya hancurnya mampu melampaui seluruh pasukan. Tetua Suan kemudian menyuruh Hu Yu Hao beristirahat dan menstabilkan kultivasinya. Dia juga menyesalkan Tang Wutong tidak berada di sisinya. Menurutnya, jika keduanya bertarung bersama, mereka mungkin mampu menghadapi Di Tian. Hu Yu Hao menjelaskan bahwa setelah membentuk inti jiwa kedua, sifat kekuatan jiwanya telah berubah sehingga kemampuan fusi jiwa mereka mungkin terpengaruh. Namun kemampuan fusi jiwa bela diri masih bisa digunakan. Ketika ditanya keberadaan Tang Wutong, Hu Yu Hao mengaku telah mengirimnya ke Kaisaran Dongling untuk membujuk mereka agar tidak mengirim pasukan ke kota Shrek. Dia sadar usahanya mungkin tidak mengubah hasil perang, tetapi setidaknya dia ingin mencegah mereka jatuh ke dalam jebakan. Tetua Suan memahami niatnya, tetapi menjelaskan bahwa Akademi Shrek tidak bisa mempertaruhkan kelangsungan hidupnya hanya berdasarkan dugaan. Meski Hu Yu Hao berhasil menghancurkan sebagian pasukan musuh, kekuatan militer Kekaisaran Matahari Bulan tetap terlalu besar untuk diremehkan. Hu Yu Hao lalu meminta izin mengunjungi perkemahan Kekaisaran Matahari Bulan setelah pulih. Tetua Suan langsung menyetujuinya karena mengetahui Hu Yu Hao memiliki alasan penting. Setelah kembali ke kamarnya di pavilion Dewa Laut, Hu Yu Hao mulai berkultivasi. Dua inti jiwanya berputar harmonis, sementara kekuatan ultimate Ice, kekuatan spiritual, dan teknik surga misterius mempercepat pemulihan tubuhnya. Berkat Ice War Good Armor, Morning Derul Danger, dan energi pil naga, luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Kini Hu Yu Hao menyadari manfaat luar biasa teknik pelengkap Yin Yang. Dua inti jiwa memberinya cadangan kekuatan jiwa yang jauh lebih besar, regenerasi yang luar biasa, serta kendali energi yang jauh melampaui Doluo Transcender biasa. Ia bahkan yakin mampu menghadapi kultivator sekelas Zhao Zhaozi seorang diri. Dia juga memahami bahwa kekuatan Di Tian berasal dari perpaduan kekuatan kegelapan, ruang, dan inti jiwa keseimbangan Yin Yang yang telah diasah selama ratusan ribu tahun. Karena itu, Hu Yu Hao sadar dirinya masih memiliki jalan panjang sebelum mampu menyamai Dewa Binatang. Saat malam tiba, Hu Yu Hao selesai berkultivasi. Kekuatan jiwanya kini berada di sekitar peringkat 92. Tetapi kualitas energinya setara dengan Doluo Transcender peringkat 96. Dengan dua inti jiwa, jiwa bela diri kembar, dan Ice War Good Armor, dan Belatih Danger, dia telah resmi memasuki jajaran kultivator terkuat di benua Doluo.
Ketika terbang menebus langit malam, Hu Yuhao merasakan dunia berubah. Dia tidak lagi sadar menggunakan kekuatan jiwa untuk terbang. Udara seolah menjadi bagian dari dirinya. Dengan satu pikiran, dia dapat mengendalikan arah, kecepatan, bahkan mulai memahami hukum ruang. Meski masih jauh dari tingkatan Ditian, dia akhirnya membuka pintu menuju penguasaan kekuatan spasial yang sesungguhnya.